Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu biasa keempat ini, setelah minggu kemarin kita mendengar bagaimana Yesus memanggil 4 murid yang pertama, Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Mereka pergi ke Kapernaum, dan di salah satu rumah ibadat di sinagoga Yesus mengajar. Pastilah orang yang mengajar, membaca kitab suci dan mengajar orang yang sedang ibadat di sinagoga bukan orang sembarangan. Orang-orang terpilih, tidak serta-merta orang baru tiba-tiba naik ke mimbar lalu mengajar. Maka diandaikan dengan ini Yesus diundang oleh pengurus rumah ibadat atau sinagoga itu. Kepadanya diberi kesempatan untuk menyampaikan ajarannya. Dalam Injil Markus hari ini tidak dijelaskan kepada kita apa yang diajarkan Yesus pada saat itu. Tetapi ada beberapa hal yang ditekankan oleh Markus dengan tujuan agar para pendengar dan pembaca Injil Markus mengetahui siapa identitas Yesus. Setelah mengetahui identitas Yesus, apa yang harus orang buat? Maka hari ini dinyatakan kepada kita bahwa Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Kata-kata yang keluar dari mulutnya memiliki power, kuasa yang memang menggugah hati orang. Tidak seperti ahli-ahli Taurat yang tadi dikatakan. Mungkin mereka hampir setiap hari Sabat menjelaskan kitab suci, tetapi tidak menggetarkan hati dan membuat takjub para pendengar. Tetapi Yesus mampu menggetarkan hati dan membuat para pendengar takjub, karena mereka sendiri merasa kata-kata yang keluar dari mulut Yesus punya kuasa. Karena itu mereka katakan, apa ini? Kata-katanya penuh hikmat dan kuasa. Setelah mereka merasakan sabda Yesus punya kuasa, maka seorang yang di dalam rumah ibadat yang dipenuhi roh jahat, kita tahu bangsa Yahudi melihat roh jahat itu sebagai penyebab berbagai jenis penyakit. Jadi orang yang kerasukan roh jahat memiliki penyakit tertentu, dan orang itu najis, tidak boleh didekati. Dan orang takut mendekati orang yang kerasukan roh jahat itu. Karena apa? Karena takut roh itu berpindah kepadanya. Dan roh jahat itu memberi kesaksian, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Para pendengar yang tadi takjub dan kagum mendengar kata-kata Yesus ketika mengajar di sinagoga, pasti juga mendengar teriakan orang yang kerasukan itu, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Mereka pasti dengar, karena dikatakan dalam Injil Markus, orang itu berteriak. Tapi apakah setelah roh jahat itu mengungkapkan identitas Yesus sebagai yang kudus dari Allah, menggetarkan hati mereka?
ketika Yesus pulang, selesai mengajar, tidak bertambah orang yang mengikuti dia. Tetap 4 orang, muridnya yang pertama, Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Maka para pendengar ketika merasakan kuasa yang keluar dari kata-kata Yesus, hanya membuat mereka takjub. Walaupun mereka mendengar kesaksian roh jahat, kalau begitu roh jahat pun tahu siapa Yesus sebenarnya, bahwa dia yang kudus dari Allah. Kalau kita mau perpanjang lagi, dialah Mesias yang diurapi, dialah Kristus, dalam bahasa Yunani Kristos, yang diurapi. Maka dia utusan Allah, dan dia bukan hanya utusan Allah seperti para nabi yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi, akan diutus nabi yang lebih besar, yang punya kuasa. Nabi itu menyampaikan pesan Allah, beginilah firman Allah. Maka nabi mengajar berdasarkan otoritas firman dari Allah, bukan kata-kata mereka sendiri. Sementara Yesus, dia tidak katakan menurut Allah atau menurut kitab suci, menurut Taurat Musa, tidak. Aku berkata kepadamu. Lalu dia dengan kuasa itu, kuasa ilahi yang ada padanya, dia mampu juga mengusir roh jahat. Dengan pengusiran roh jahat ini mau dikatakan bahwa dia punya kuasa, punya otoritas yang bisa menundukkan kuasa kejahatan. Inilah identitas Yesus, saudara-saudari terkasih. Lalu apa pesan konkret untuk kita hari ini? Saya renungkan ada 3 hal. Yang pertama, Yesus adalah bukan hanya orang dari Nazaret, Yesus dari Nazaret, tetapi dia adalah yang kudus dari Allah. Itu identitas Yesus, utusan Allah, Mesias, Kristus. Itu identitas Yesus. Dan sebagai utusan Allah yang setara dengan Allah, dia punya kuasa untuk mengajar, dan kata-katanya punya power. Sabdanya itu punya kuasa. Mau mengubah batu jadi roti, kalau dia mau, hai batu, jadilah roti tawar. Batu itu langsung jadi roti tawar, karena dia punya power untuk itu. Kalau saya hanya khotbah biasa seperti ini, hai lilin, padamlah, enggak padam. Harus saya bergerak memadamkannya. Yesus punya kuasa, firman-Nya punya kuasa. Itu identitas dia, karena dia yang kudus dari Allah. Satu. Yang kedua, tidak cukup hanya mengetahui siapa Yesus yang kudus dari Allah. Harus ada langkah berikut yang seperti dikatakan oleh Paulus kepada umat di Korintus, gadis-gadis yang memusatkan perhatian kepada Tuhan. Di gereja ini ada 3 gadis yang memusatkan perhatian kepada Tuhan, supaya kita tidak dikuasai oleh hal-hal duniawi, tetapi kita juga dikuasai dan memusatkan perhatian pada urusan surgawi, kepada Tuhan. Dengan itu kita diajak untuk mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus yang kudus dari Allah. Itu yang kedua, mengetahui dan percaya kepada Yesus.
Tapi yang ketiga, roh jahat itu tadi mengakui Yesus, mengetahui Yesus yang kudus dari Allah, tapi dia tetap saja roh jahat yang melawan kuasa Allah. Maka yang ketiga, kita tidak hanya cukup Yesus sebagai utusan Allah, tidak hanya cukup mengetahui dan mengakui, tetapi dalam pola pikir kita, dalam hidup kita, tindakan kita, kita mengikuti ajaran Yesus. Dan kita menjadi murid-murid Tuhan pada zaman ini. Inilah 3 pesan dari bacaan untuk kita hari ini. Semoga dengan mengetahui identitas Yesus, kepercayaan kita semakin dikuatkan, dan kepercayaan kita akan Yesus mengubah pola pikir dan tindakan kita sesuai dengan firman dan sabda Tuhan. Amin. Marilah kita